Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Reza dalam bersekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari adik-adik semuanya persiapkan diri, ambil sikap yang baik. Kita akan masuk di dalam ibadah kita pada hari ini. Baik, sebelum itu adik-adik semuanya kita lipat tangan, tutup mata. Reza pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh kembali dalam ibadah sekolah kami pada hari ini. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik semuanya, kita angkat pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita masih memuji Tuhan dan habis itu kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita angkat pujian mengatakan segala puji syukur. Kami mau bersorak
akan masuk di dalam firman Tuhan. Semuanya siapkan Alkitab. Sebelum itu kita masuk di dalam doa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami semua, dan Roh Kudus-Mu memampukan kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai Miki, kenapa jam segini masih mengantuk kok? Iya bah, main game kak semalam. Sudah kok KPR matematika yang dari ibu guru? Iya sudah Mi. Kasih pinjam kak nah, mau kak nyontek Ai berusaha sendiri kok. Kapan kok bisa kalau tidak mau kerjakan sendiri? Ai pelitmu deh Denny. Bukan pelit, supaya kau belajar juga. Jangan main game terus. Nah sebentar meja penaikan kelas. Kerjakan mi dulu nah, mau kak pulang ke rumah dulu. Dah. Pelitnya itu Denny. Awas kau besok di sekolah nah. Tunggu ku tempel besok gula-gula karet di kursimu. Kenapa kau menangis, Denny? Malu kak bah. Tidak tahu siapa tempel gula-gula karet di kursiku. Ini celana aku kotor mi. Nak ketahui kak teman kelas tadi. Kasihan, coba lapor ke wali kelas tak? Ibu, mau kak melapor. Kenapa nak? Ini bu, tidak tahu siapa tempel gula-gula karet di kursiku. Kena celana aku, nak ketahui kak teman satu kelas. Malu kak bu. Sabar ya nak, nanti kita tanya ke teman-temanmu di kelas dan kita periksa CCTV. Iya bu, makasih. Kenapa saya dipanggil bu guru? Sekarang kamu jujur nak, ibu dapat informasi kalau kamu yang menempel gula-gula karet di kursi Denny. Iya bu, jujur saya yang lakukan. Minta maaf kak bu. Jangan kasih tahu teman kelas. Malu kak bu. Iya nak, tapi apa alasannya kamu berbuat seperti itu? Itu kan perbuatan tidak baik. Jadi kemarin bu, minta kak PR matematikanya Denny. Terus tidak nak kasih kak. Suruh kak belajar. Kesal mi kak di situ bu. Betul yang dikatakan Denny nak. Seharusnya kamu belajar mengerjakan PR sendiri. Jangan main game terus. Iya bu, merasa bersalah sekali kak ini. Boleh kak ibu bantu saya minta maaf ke Denny bu. Iya nak, lebih bagusnya kamu minta maaf langsung juga. Coba ajak Denny ke suatu tempat dan kalian berbicara. Terima kasih bu, saya kembali ke kelas dulu. Denny, ibu sudah dapat informasi siapa teman kelasmu yang menempel gula-gula karet di kursimu. Siapa bu? Niki, teman kelas kamu. Tapi kamu harus memaafkan dia nak. Iya bu, saya maafkan J. Tapi kenapa dia kasih begitu kak? Yang sabar nak, dia juga sudah ibu tegur dan sudah jujur. Kamu maafkan dia ya. Iya bu. Denny, adakah waktumu nanti sore? Kita pergi jalan-jalan di Warkop Sikumbang. Nanti aku yang traktir kah? Boleh. Jam berapa? Sehingga aku nanti ambil kak di rumah nah. Jam 4 saja, supaya tidak kemalaman ki pulang di. Oke bro, sampai jumpa nanti ya. Oke, sampai jumpa. Ada mau aku sampaikan Denny, tapi malu kak bilang nih. Kenapa malu? Nah sudah lama Miki berteman nah. Sebenarnya aku tahu Mi, lupakan saja itu yang masalah di sekolah.
Iya Denny, minta maaf kak, merasa bersalah sekali kak kasih begitu kok. Iya, kumaafkan. Mulai sekarang, kalau ada PR, jangan bikin malu, datang saja ke rumah. Kita kerja bersama. Nanti bantu kalau kita tahu. Oke? Kita kan anak-anak Tuhan, jadi harus saling memaafkan. Iya Denny, terima kasih. Senang sekali kurasa. Iya, sama-sama. Ayo lanjut ngopinya. Nah, baik adik-adik. Tadi kita sudah menonton bersama-sama video tentang pengampunan. Bagaimana dua sahabat, dua rekan, ya, mereka saling mengampuni, ya. Rekan satunya melakukan kesalahan, tetapi si Denny mengampuni temannya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang pengampunan. Ya, kita bersama-sama buka firman Tuhan kita pada hari ini yang terdapat dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-13. Ya, firman Tuhan kita pada hari ini Kolose 3 ayatnya yang ke-13. Nah, Kak Reza akan baca untuk kalian semua. Firman Tuhan berbunyi begini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita nonton tadi, ya, di mana Denny dimusuhi, dicurangi, dijahili oleh temannya, tetapi apa yang Denny perbuat, dia tetap mengampuni temannya. Denny melakukan apa yang firman Tuhan lakukan, di mana dia sabar terhadap temannya dan ia mengampuni temannya, ya. Mengapa kita harus berbuat atau melakukan hal seperti itu, melakukan tindakan mengampuni? Firman Tuhan sudah jelas, ya, di akhir itu, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan sudah mengampuni kita, menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Suatu perbuatan yang Tuhan lakukan, ya, suatu karya yang begitu luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita dari semua dosa-dosa yang kita perbuat. Nah, bagaimana dengan adik-adik semua? Ketika teman-teman adik-adik melakukan kesalahan, ketika adik-adik dimusuhi sama teman-teman adik-adik semua, apa yang harus kita lakukan? Nah, adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Nah, di dalam Matius 18 ayat yang 21 sampai 22. Ya, di situ Petrus, murid Yesus, bertanya, ya, berbicara kepada Tuhan Yesus, ya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Dan Yesus berkata kepada Petrus, ya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, apa artinya itu? Di dalam kehidupan kita pastinya masih akan terus melakukan kesalahan. Pasti kita akan terus melakukan sesuatu hal yang membuat orang lain sakit hati. Nah, itu artinya pengampunan harus kita lakukan terus-menerus, artinya berulang-ulang, karena kita manusia pasti selalu berulang-ulang melakukan kesalahan, dan itulah artinya kita harus mengampuni berulang-ulang terus-menerus tanpa batas, tanpa henti-hentinya. Kita harus
mengampuni saudara kita maupun orang-orang yang punya masalah dengan kita ya. Itu artinya 70 kali 7 kali. Apa artinya? Kita harus mengampuni terus menerus berulang-ulang ya. Jika kita dimusuhi, ampuni. Kita dimusuhi, tetap kita ampuni. Itulah orang-orang Kristen yang sejati. Itulah juga yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita mengenai pengampunan. Jadi adik-adik, pengampunan tidak hanya dilakukan satu kali saja ya. Misalnya hari ini adik-adik ampuni teman adik-adik, terus besok dia buat kesalahan lagi, kita harus tetap mengampuninya. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ya. Orang Kristen diajarkan untuk hidup dengan kasih. Nah, salah satu bentuk kasih kita itu yaitu mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita. Jadi adik-adik harus mengampuni ya. Mengampuni berulang-ulang, mengampuni tanpa henti-hentinya ya. Seperti itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita hari ini ya. Ada lagu yang mengatakan tentang pengampunan ya, bukan hanya 7 kali, bukan hanya 3 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Nah, kita akan nyanyi bersama-sama lagu ini ya, tentang pengampunan 70 kali 7 kali. Kita nyanyi bersama-sama. Pengampunan bukan hanya 3 kali, bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Kita harus mengampuni terus menerus. Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih pada hari ini firman-Mu mengajarkan kami tentang pengampunan. Engkau mengajarkan kami untuk mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan kami, bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali, tetapi terus-menerus secara berulang-ulang. Biarlah firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kami untuk kami dapat mengampuni orang-orang sekitar kami. Kami berdoa, terima kasih untuk firman hari ini. Kami sungguh diberkati. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk mama papa yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan senantiasa melindungi mereka, memberkati mereka, kesehatan, kekuatan menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga buat anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Biarlah perlindungan Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Jikalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan. Dalam pergumulan yang berat, Tuhan tolong membukakan jalan bagi setiap mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan Yesus, kami serahkan pemerintahan yang ada. Kami
dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus